Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga keutuhan NKRI. Tantangan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan itu bukan barang gratis. Ada penggalan sejarah kelam di mana kerukunan pernah terkoyak di negeri ini. Bukan hanya harta yang hilang terbakar, tetapi berapa banyak nyawa manusia tak bersalah juga melayang. Kita sebagai masyarakat terpelajar harus berperan serta secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu maupun kelompok masyarakat. Terkait dengan pentingnya toleransi, Allah menegaskan dalam dua surat, yakni Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. كتبنا على بني إسرائيل أنه من
قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, Allah menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan, yakni mereka yang percaya terhadap kebenaran Rasulullah dan mereka yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Adapun dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran sebagai berikut. Pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Manusia dianugerahi oleh Allah berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengan nafsu pula, manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Terkadang permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Untuk itu, Islam melarang keras perilaku-perilaku tersebut. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup damai, saling mengasihi, dan saling menjaga nilai-nilai toleransi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antar suku, ras, golongan, dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah
saling bermusuhan satu sama lain karena masalah di atas. Oleh karenanya, berikut beberapa perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Serta yang ketiga, belajar empati, yakni merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan.